Saudaraku yang terkasih, kita jumpa kembali dalam renungan Logos HKBP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agungkanlah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan jemaat mula-mula tentu tidak semulus yang kita bayangkan. Banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi, banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik persoalan ekonomi, persoalan teologi, pemahaman kepada Allah, dan baik persoalan-persoalan yang lain. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bagaimana umat Kristen itu adalah umat yang spesial, umat yang kudus, karena kita punya ibadah yang sungguh-sungguh, bahwa ibadah kita adalah ibadah yang agung, ibadah yang spesial, ibadah yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar memahami bahwa kita adalah merupakan bagian yang harus menjaga, melindungi, menghormati diri kita sebagai tempat Allah bersemayam. Karena bukan hanya gereja secara fisik adalah rumah Tuhan, tapi kita juga adalah tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Itu makanya sekolah minggu mengajarkan apa itu gereja. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja. Dan Allah telah menyatakan dirinya kepada malaikat-malaikat, dan juga telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan juga telah menyatakan dirinya kepada kita. Banyak kasih Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita nikmati, sehingga kita tidak akan merasakan sesuatu yang sulit untuk memberitakan firman Tuhan, karena kita akan dibantu oleh Allah dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena Allah telah membenarkan kita dalam roh menjadi umat pilihannya. Tidak semua manusia terpilih menjadi umat Tuhan, tapi kita terpanggil dan terpilih untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian jemaat mula-mula bisa bertahan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi mereka tetap kokoh,
dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, dan tetap bersemangat memberitakan firman Tuhan meski resiko acap kali mereka temui dalam pergumulan penyampaian firman Tuhan. Rintangan akhirnya dirubah menjadi kesempatan loncatan untuk lebih cepat memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, biarlah Tuhan kemudian bersama-sama dengan kita memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita akan mengenal betapa baiknya Allah, betapa baiknya Tuhan itu yang senantiasa melindungi kita, dan kita kemudian memahami bahwa Allah itu memperlakukan kita khusus, istimewa. Tentu akan berbeda. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, tentu akan berbeda yang boleh mereka nikmati. Bukan hanya di dunia ini saja. Karena bagi Paulus, dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu, tetaplah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah di dalam kasih Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam hati Tuhan, dalam hidup kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan kita dalam roh. Tidak pernah kita kemudian tidak melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita dibebaskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita, tapi ada faktor yang lain, yaitu roh, yaitu Allah sendiri yang menolong kita, sehingga kita bisa berhasil melewati setiap tantangan, melewati setiap topangan, dan kemudian kita akan melihat bahwa firman ini harus secepatnya diberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Meski ada risiko yang harus kita hadapi, itu adalah bagian karakter kita, karakter orang percaya, yaitu mampu melawan setiap risiko-risiko itu dan dapat keluar dari sana, dan kita akan bersuka cita. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, Allah menolong umatnya menghadapi banyaknya masalah-masalah yang muncul, sehingga kita bisa kemudian keluar dari setiap persoalan itu, dan kita menjadi jemaat Allah yang dewasa, Kristen yang dewasa, yang benar-benar dapat memenangkan pertarungan, karena Allah Tuhan kita bersama-sama dengan kita dalam melewatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan baik kami. Sungguh Engkau baik, Engkau yang melindungi kami. Tuhan, ajari kami untuk tetap di dalam Tuhan. Berkati teman-teman kami, saudara kami yang masih sekolah. Biarlah mereka boleh kembali bergembira ria, berkumpul bersama-sama dengan saudaranya. Berkati juga dengan gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai para umatmu di sini dapat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjaganya, melindunginya. Ya Tuhan yang baik, Engkaulah yang menemani kami, menemani setiap langkah kami ketika kami bekerja,
ketika kami kemudian sekolah melakukan aktivitas kami. Tuhan akan memberkati kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka saat ini berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.